Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan materi tentang sistem gerak manusia dan hewan. Kami dari kelas 5A2 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Mayanti dengan NIM F105 1191027. Kemudian yang kedua ada Dea Ramayani dengan NIM F105 Kemudian yang ketiga saya sendiri Priscilla Stefani Christine dengan NIM F105 Untuk materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengertian sistem gerak, yang kedua jenis sistem alat gerak pasif dan alat gerak aktif beserta fungsinya, yang ketiga proses sistem gerak pada manusia, yang keempat prinsip fisika terhadap sistem gerak pada manusia, yang kelima sistem gerak pada hewan, dan yang keenam adalah hubungan sistem gerak dengan konsep fisika. Untuk materi yang pertama adalah pengertian sistem gerak. Untuk pengertian dari sistem gerak itu sendiri adalah kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif membentuk suatu sistem. Sistem gerak ini berguna untuk berpindah tempat atau merubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Pembahasan organ gerak terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Sistem gerak manusia didukung oleh rangka, sendi, dan otot. Yang pertama adalah rangka. Merupakan susunan tulang-tulang yang saling bersambungan membentuk tubuh manusia. Dari rangka dapat dilihat pada gambar. Kemudian bentuk tulang manusia terdiri dari 4 dapat dilihat pada gambar. Kemudian rangka pada manusia tersusun atas tulang tengkorak, tulang bagian badan, dan tulang anggota gerak. Tulang tengkorak dapat dilihat pada gambar. Kemudian tulang bagian badan, gambarnya juga dapat dilihat pada gambar berikut. Dan untuk selanjutnya adalah tulang anggota gerak, juga dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian penjelas selanjutnya adalah sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi dikelompokkan menjadi yang pertama sinartrosis, yang kedua amfiartrosis, dan yang ketiga adalah diartrosis. Diartrosis terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi plana, dan sendi geser. Apa itu sistem gerak aktif dan pasif? Saat ingin mengambil barang, kita akan menjulurkan tangan dan meraih barang yang diinginkan. Proses ini terasa begitu alami. Begitu juga dengan berjalan hingga berlari. Namun, di balik gerakan yang dinilai alami tersebut, sebenarnya ada mekanisme rumit yang terjadi di dalam tubuh. Tubuh kita dapat bergerak berkat adanya sistem gerak atau sistem muskuloskeletal. Sistem gerak sendiri terdiri dari dua jenis alat gerak aktif yang terdiri dari otot-otot, dan alat gerak pasif yang terdiri dari tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi, melakukan relaksasi hingga menggerakkan sesuatu. Otot dapat berkontraksi atau memendek saat kontraksi, ekstensibilitas atau memanjang ketika relaksasi, dan yang terakhir adalah elastisitas. Kemampuan elastisitas inilah yang memungkinkan otot untuk kembali ke ukuran semula. Di sisi lain, terdapat tulang yang disebut dengan alat gerak pasif karena perannya yang relatif lebih pasif dalam terwujudnya sebuah gerakan. Agar dapat bergerak, tulang digerakkan oleh otot. Tulang juga menjadi tempat penempelnya otot, penyokong tubuh, tempat pembentukan sel darah, dan melindungi organ-organ vital. Berbeda dengan sendi mati dan sendi kaku,
Sendi gerak memiliki rongga sendi dan memiliki kemampuan untuk bergerak lebih banyak. Adanya rongga jaringan fibrosa dan cairan pelumas atau cairan sinovial pada sendi ini membuat tubuh lebih mudah bergerak. Sendi gerak sendiri memiliki banyak jenis sesuai tipe gerakannya. Apa saja sih? Nah, pernahkah kamu menggerakkan kepalamu dengan cara memutar? Dengan adanya sendi putar, pada bagian leher akan memiliki kemampuan untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau berotasi. Sendi pada leher inilah yang dapat membuat kepala kita dapat memutar. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan datar. Prinsip kerja sendi geser adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi ini adalah sendi yang paling sering kita gunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya mengambil barang, naik tangga, dan lain-lain. Adanya sendi pelana memudahkan kita dalam memegang pulpen untuk melakukan menulis. Pada bagian pangkal tulang ibu jari, kita dapat bergerak memutar dikarenakan terdapat sendi pelana yang dapat menggerakkan tulang ke berbagai arah, yaitu ke samping kiri dan kanan, serta gerakan ke depan dan belakang. Tetapi gerakan ini tidak mampu bergerak memutar ya. Lutut dan bagian siku yang bisa membengkok dikarenakan adanya sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu. Sendi engsel ini memudahkan kita melakukan aktivitas seperti membuka atau menutup pintu, serta memudahkan kita menekukkan kaki untuk melakukan aktivitas berjalan maupun berlari. Pada sendi gulung menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Kita dapat menutup dan membuka telapak tangan dikarenakan terdapat sendi gulung antar tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Saat melakukan olahraga push-up, kita memanfaatkan sendi peluru pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat atau seperti bola. Seperti pada sistem gerak manusia, ilmu fisika berperan untuk menghitung keseimbangan kerangka manusia. Aplikasi fisika dalam sistem kerangka di sini adalah hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang pertama, hukum 1 Newton yang berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Dengan artian rumus kelembaman adalah jumlah seluruh gaya sama dengan 0. Contohnya, jika seseorang berada dalam bus yang berjalan dan tiba-tiba mengerem, mungkin orang tersebut bisa terpelanting, padahal itu adalah inersia yang menyebabkan badannya ke depan walau bus telah berhenti. Jika ada gaya sentakan dari belakang, badan akan tersentak keras ke depan karena ia berkontak dengan tempat duduknya. Namun, kepala cenderung tidak bergerak karena kepala melekat pada bagian leher dan tersentak dalam posisi yang menjulur atau ekstensi. Kemudian, hukum Newton 2, yang berbunyi, percepatan atau perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum Newton 2 adalah gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Seperti contoh, ketika kita sedang menarik sebuah benda dengan gaya F di lantai yang licin sekali, benda itu bergerak dengan percepatan A. Menurut hasil percobaan, jika gayanya diperbesar 2 kali seperti adanya teman lain yang ikut mendorong dari belakang, ternyata percepatannya menjadi 2 kali lebih besar. Demikian juga jika gaya diperbesar 3 kali, percepatannya lebih besar 3 kali lipat. Dan di sini kita simpulkan bahwa percepatan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja. Jika massa benda semakin besar, maka percepatan benda semakin kecil. Selanjutnya, hukum 3 Newton, yang berbunyi setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Persamaan hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya, ketika kita melakukan gaya aksi dan reaksi seperti menekan sebuah dinding, maka memiliki nilai yang sama segaris namun berlawanan.
Saat berjalan, hentakan kaki atau sepatu ke permukaan lantai biasanya mengartikan bahwa orang tersebut menekankan kakinya ke permukaan lantai dengan gaya reaksi bumi yang sama melalui lantai pada kaki tersebut. Hukum ketiga menyatakan bahwa tidak ada gaya timbul di alam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawanan dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda atau aksi, maka benda itu akan mengerjakan gaya. Pada tubuh kita memiliki gaya. Pergerakan pada tubuh terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Ada gaya yang bekerja pada tubuh dan ada gaya yang bekerja di dalam tubuh. Gaya pada tubuh dapat kita ketahui, contohnya adalah gaya berat tubuh. Kemudian, gaya di dalam tubuh seringkali tidak disadari seperti gaya otot jantung dan gaya otot paru-paru. Di dalam tubuh manusia terdapat gaya statis. Tubuh dalam keadaan statis diartikan tubuh kita dalam keadaan setimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Contohnya adalah tulang dan otot tubuh manusia yang berfungsi sebagai sistem pengumpil. Kelas pertama pada sistem pengumpil, di mana titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot, contohnya kepala dan leher. Kelas kedua, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot, contohnya adalah tumit menjinjit. Kelas ketiga, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat, contohnya adalah saat kita menggerakkan otot lengan. Ikan adalah hewan yang termasuk hidup di air dan jenis hewan vertebrata, yang mana vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ikan memiliki bagian alat gerak yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sirip punggung, di mana sirip punggung ini berfungsi untuk menjaga stabilitas ikan ketika berenang. Yang kedua, sirip dada, yaitu fungsinya sebagai pergerakan ke samping, maju, dan juga dalam mengerem atau diam. Yang ketiga, sirip dubur, yang terletak di bagian ventral tubuh di daerah posterior anal yang berfungsi untuk stabilitas berenang ikan. Yang keempat, sirip ekor yang berfungsi untuk pendorong utama ketika berenang dan juga sebagai kemudi ketika bermanuver. Pada saat ikan berenang, ikan akan mengalami gaya apung yang dikerjakan oleh air kepada ikan sesuai dengan prinsip hukum Archimedes. Dan juga untuk memudahkan untuk bergerak dalam air, ikan memiliki bentuk tubuh streamline yang berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air dan memudahkan ikan bergerak ke sana dan kemari. Ketika ikan bergerak di dalam air dan terdapat kecepatan relatif antara air dan ikan, maka tubuh ikan akan mengalami gaya gesek fluida yang melawan gerak relatif ikan dengan arah sesuai arah alir dari air relatif ikan. Kemudian dengan menggunakan bantuan sirip dan juga bentuk badannya yang streamline, maka ikan dapat melawan gaya gesek yang dialaminya ketika berenang.